Yuk coba bayangin, kamu lagi tidur nyenyak mimpi indah, dan terus pas bangun bukan suara alarm atau ayam berkokok yang nyambut kamu, tapi pemandangan kapal kargo yang segede lapangan bola yang hampir nyundul ruang tamu kamu. Ini bukan hoax, ini adalah kejadian nyata yang diliput juga di Kilasan Kawat Dunia harian Kompas cetak hari ini. Terjadi di Oslo, Norwegia, tepatnya di kawasan tepi Trondheim Fjord. Buat yang belum tahu, Trondheim Fjord itu adalah salah satu teluk indah di Norwegia yang biasanya jadi tempat piknik dan tenang banget. Tapi pagi itu kedamaian, kegembiraan berubah jadi drama action. Yuk kita simak kisahnya. Seorang warga bernama Johan Helberg yang rumahnya ada di tepi pantai dikagetkan dengan suara tetangganya yang gedor-gedor pintu. Ternyata ada kapal sepanjang 135 meter dari perusahaan NCL Salten yang nyaris menabrak rumahnya. Kapal itu kandas, tapi karena berat dan dorongan arus, dia tetap meluncur ke arah pantai. Untungnya berhenti beberapa meter sebelum rumah Johan. Yang lucu, Johan sama sekali nggak sadar. Tidurnya lelap banget, seperti sudah masuk tahap REM level dewa. Dia baru tahu ada yang nggak beres pas tetangganya panik manggilin dia. Di sini kita mulai mikir, kalau bukan karena tetangga, mungkin pagi itu dia bangun dengan terkaget-kaget dan bisa saja bencana. Kalaupun betul kapal itu terus melaju, bencana itu tidak terhindarkan dan membuatnya celaka. Nah, dari kisah ini kita bisa tarik 3 refleksi penting. Refleksi yang pertama, soal kesiapan menghadapi bencana yang nggak biasa. Selama ini, edukasi dan fokus kita seringkali kepada bencana-bencana yang lazim, gempa, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Tetapi ada potensi bahaya yang nggak pernah kita pikirin, kapal nyasar. Di dunia manajemen risiko, justru kejadian yang tidak terduga kayak gini yang paling berbahaya. Dan disinilah pentingnya solidaritas sosial. Tetangga yang sigap bisa jadi penyelamat. Alarm paling efektif kadang bukan teknologi canggih, tapi manusia yang peduli. Jadi kepedulian manusia. Refleksi yang kedua, ini seru buat kamu yang suka sains. Gimana bisa kapal segede itu tetap bergerak padahal sudah kandas? Jawabannya ada di hukum fisika arus laut, angin, dan berat kapal bisa menghasilkan dorongan yang cukup besar walaupun mesin mati. Kalau lu tahu lebih banyak tentang ini, tulis di kolom komentar. Dalam studi hidrodinamika, pergeseran lambung kapal di air dangkal bisa sangat tidak terduga. Apalagi kalau ada kerusakan sistem seperti pompa atau kabel kendali. Jadi ya, kapal itu nggak kerasukan sih. Cuma efek alam aja dan hukum fisika berlaku di sana. Refleksi yang ketiga, kualitas tidur. Johan tidur terlalu lelap sampai nggak ngedenger kapal geser. Dalam studi ilmiah, fase tidur dalam atau deep sleep bisa bikin otak kita shutdown sementara terhadap stimulus luar. Ini baik buat pemulihan tubuh, tapi bisa bahaya kalau ada situasi darurat. Makanya sekarang mulai banyak alat bantu tidur yang bisa deteksi getaran abnormal dan bangunin kita kalau ada yang gawat. Bisa aja ke depan alarm tidur dilengkapi feature warning, ada kapal 2 meter dari kasur Anda. 3 poin refleksi itu kelihatannya biasa-biasa aja, tapi ini pengingat yang serius. Kadang bahaya datang dari arah yang nggak kita duga. Dan bukan cuma teknologi, tapi kesiapan mental, fisik, dan sosial yang menentukan keselamatan kita. Peran komunitas itu juga penting. Dan sekarang pertanyaannya, kamu tipe orang yang gampang bangun karena suara sendok jatuh, atau kamu baru bangun kalau udah ada kapal parkir di halaman? Tulis jawaban kamu di kolom komentar, dan jangan lupa, kalau tinggal di tepi laut, pasang CCTV kali ya. Bukan cuma buat maling, tapi juga buat mendeteksi kapal nyasar. Maaf kalau ada salah kata, like, share, komen, subscribe kalau lu suka, dan God bless you.